Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita menjadi umat-umat beliau yang akan mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sungguh di dalam kehidupan ini sangat banyak ujian dan cobaan, banyak kesibukan-kesibukan. Terkadang dikarenakan kesibukan-kesibukan itu kami lalai, kami lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kira-kira pesan apa yang engkau berikan kepada kami ya Rasulullah, sehingga walaupun dalam kesibukan kami tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 pesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, dan tentu pesan itu ditujukan juga kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khuziz zadi kamilan fa innas safara ba'id wa khufifal himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amal fa innan naqada basir. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, jaddidis safinah, perbaharui perahumu, karena sesungguhnya lautan sangatlah dalam dan sangatlah luas. Itu merupakan kata-kata kiasan yang diberikan oleh Rasulullah, yang artinya kapal itu merupakan niat, sedangkan lautan merupakan kehidupan. Ketika kita mengharungi lautan, menyeberangi lautan dengan kapal yang rusak, tentu siapapun orangnya tidak akan mau menumpangi kapal yang rusak. Karena ketika nanti di tengah lautan datang badai, datang ombak, topan dan sebagainya, kapal akan hancur. Sebaliknya ketika kita menumpangi perahu yang bagus, kapal yang bagus, bagaimanapun topannya, bagaimanapun ombaknya, bagaimanapun anginnya, insya Allah akan sampai ke tujuan. Begitulah di dalam kehidupan ini seharusnya. Ketika niat kita sudah mantap, ketika keimanan kita sudah baik, insya Allah ujian apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia ujian kebaikan atau ujian musibah, insya Allah keimanan pasti bisa menghadapinya. Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan kepadanya petunjuk. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, wa khuziz zadi kamilan fa inna safara ba'id. Tambahlah bekalmu karena perjalanan masih sangat jauh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di fase yang ketiga dalam kehidupan. Fase pertama, alam ruh sudah kita lalui. Fase kedua, alam kandungan sudah kita lewati. Sekarang kita masih berada di fase ketiga kehidupan, yaitu kehidupan dunia, dan masih banyak lagi fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
untuk menuju kebahagiaan di fase selanjutnya, harusnya harus memperbanyak amal ibadah di dunia ini. Tidak bisa kita hadapi di situ, di akhirat nanti di situ kita hadapi, tak bisa. Harus di dunia kita banyakkan bekal kita, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan memanen apa yang kita tanam di dunia ini. Kita tanam kebaikan, insya Allah hasilnya akan baik. Kita tanam keburukan, juga insya Allah hasilnya akan buruk. Itu yang kedua, sebagaimana pernah disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila amalin faka'annamal bahra bila safinatin. Siapa yang berani masuk ke dalam kubur tanpa amal, maka seolah-olah dia menyeberangi lautan hanya mengandalkan tangan dan kaki. Tentu ketika seseorang mengandalkan tangan dan kaki menyeberangi lautan, keselamatan belum pasti, tapi kesengsaraan sudah ada di depan mata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khufifal himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan dosamu, sesungguhnya lereng gunung sangatlah curam. Tentu kita yang hidup di dunia ini pasti mempunyai kesalahan, kekhilapan dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabin. Setiap manusia itu memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wakhlisil amal fa innan naqada basir. Ikhlaslah di dalam beramal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apapun ibadah kita, seberapa banyak pun infak kita, sedekah kita, ketika kita tidak cantumkan keikhlasan di dalam ibadah kita, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya bagi kita yang beribadah. Bagaikan tumpukan debu di atas batu, hilang diterpa hujan, habis dihembus angin. Begitulah ketika amalan itu tidak dibarengi dengan keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri pribadi dan bagi pemirsa sekalian. Ila liqa' ma salamah billahi taufiq wal hidayah. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.